konten YouTube Ayu Efrita Dewi, nggak boleh di subscribe, nggak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Tabela, NIM 210504025. Saya di sini akan menjelaskan tentang tindak pidana imigrasi yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah delik-delik luar KUHP. Yang pertama yaitu tindak pidana imigrasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Yang pertama itu kita akan membahas apa itu tindak pidana imigrasi. Secara umum, imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara tersebut. Imigrasi merujuk pada perpindahan yang menetap, permanen, atau yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap sebagai imigran. Tindak pidana imigrasi merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang dicantumkan dalam hukuman pidana. Seperti pada dasarnya, tindak pidana berbentuk kejahatan dan pelanggaran. Begitu juga dengan tindak pidana imigrasi. Berikut ini kita akan membahas tentang tindak pidana imigrasi dan pelanggaran dalam tindak pidana imigrasi. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk tindak pidana imigrasi. Yakninya ada beberapa. Yang pertama itu keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan, memalsukan penggunaan visa atau izin keimigrasian, menyalahgunakan izin keimigrasian, habis berlakunya izin keimigrasian, berada di wilayah negara Indonesia secara tidak sah, menyembunyikan atau melindungi atau memberikan pondokan kepada orang-orang yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, memberikan penghidupan pekerjaan kepada orang asing di wilayah negara Indonesia secara tidak sah, menggunakan surat perjanjian palsu. Selanjutnya, menggunakan surat perjalanan palsu, memasukkan surat perjalanan, menggunakan surat perjalanan yang sudah dicabut, memiliki dan menggunakan surat izin perjalanan lebih dari 2 kali, mencetak, memiliki atau menyimpan belangko surat perjalanan atau dokumen keimigrasian, membuat, memiliki atau menyimpan cap yang digunakan untuk pengesahan surat perjalanan, yang terakhir yaitu menyimpan, memiliki, mengubah atau menggunakan data keimigrasian dan memberikan atau memperpanjang berlakunya surat atau dokumen keimigrasian kepada pihak yang tidak berhak. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran keimigrasian. Yang pertama, tidak memberikan keterangan tentang identitas diri sendiri, tidak memperlihatkan surat perjalanan pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan, tidak mendaftarkan diri lebih dari 90 hari, telah melampaui batas izin keimigrasian, belum membayar biaya beban dan tidak melapor kepada kantor Kepolisian Republik Indonesia atau pemerintahan daerah. Selanjutnya itu ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana imigrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Dalam pasal 48 dijelaskan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan atau pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Dan di dalam pasal 49 dijelaskan juga pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 30 juta ribu rupiah. Dalam pasal 50 disebutkan orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian kepada orang yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Dalam pasal 51, orang asing yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan tidak membayar beban sebagaimana dimaksud pasal 45 dipidana dengan pidana penjara kurang dari 1 tahun dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Selanjutnya dalam pasal 52, orang asing yang izin keimigrasiannya habis dan
masih berada di wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Selanjutnya, Pasal 53 menyebutkan orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dan pernah dideportasi atau berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Pasal 54 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, atau memberikan pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga. Yang pertama, pernah diusir atau dideportasi berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Selanjutnya, izin keimigrasian habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu upaya untuk mengatasi terjadinya tindak pidana imigrasi. Perlunya dilakukan kerjasama yang erat antara instansi terkait yang masuk ke dalam BKPOA, Badan Koordinasi Pengawasan Orang Asing, baik itu pusat maupun yang ada di daerah, dan upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal bagi orang asing yang diduga atau telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah di Indonesia bagi orang asing yang diduga telah melakukan tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana umum. Yang terakhir yang ketiga yaitu keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat di dalam wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Yang keempat, pengusiran atau deportasi atau penolakan masuk ke wilayah negara Indonesia bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian. Dan yang terakhir, melakukan penangkapan, penahanan, dan mengadili bagi orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian ataupun tindak pidana umum. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Salsabila, NIM 2105040053. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tindak pidana imigrasi sebagai wujud tugas delik-delik di luar KUHP. Pengertian tentang imigrasi. Imigrasi itu adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk menetap. Tindak pidana di bidang keimigrasian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah hak equal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jadi dari maksud pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, lapangan atau objek hukum dari hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian. Lalu yang kedua, subjek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Lalu yang terakhir, tujuan keimigrasian itu adalah untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada faktor pendorong terjadinya imigrasi. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua taraf ekonominya rendah, yang ketiga faktor sosial budaya, yang keempat ada faktor kestabilan politik. Lalu ada peranan imigrasi dalam kedaulatan negara. Yang pertama fungsi pelayanan masyarakat.
Maksudnya dari aspek ini, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, lalu pos lintas batas atau PLB, dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Lalu yang kedua ada fungsi penegakan hukum. Dari dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia. Baik itu warga negara Indonesia ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, lalu kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Lalu yang ketiga ada fungsi keamanan imigrasi. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dari wilayah Republik Indonesia. Lalu ada faktor penarik terjadinya imigrasi. Yang pertama ada keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang dianggap lebih menyenangkan. Lalu yang kedua, adanya harapan untuk memperoleh kesempatan dan memperbaiki taraf hidup. Yang ketiga, adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Lalu yang keempat, adanya aktivitas-aktivitas di kota besar dan tempat hiburan. Lalu ada tindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Ada dua, yang pertama ada tindakan hukum pidana. Melalui serangkaian tindakan penyidikan dalam proses sistem peradilan pidana, kemudian setelah selesai menjalani pidana, diikuti tindakan deportasi ke negara asal dan penangkalan tidak diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu yang kedua ada tindakan hukum administrasi. Terhadap pelanggaran hukum tersebut tidak dilakukan tindakan penyidikan, melainkan langsung dikenakan tindakan administrasi di bidang keimigrasian yang disebut tindakan keimigrasian berupa pengkarantinaan, deportasi, dan penangkalan. Lalu ada bentuk tindak pidana keimigrasian. Yang pertama ada masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tidak sah atau ilegal. Ketentuan pidana ini diatur di dalam pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu yang kedua, ada pemalsuan atau penyalahgunaan data serta dokumen keimigrasian. Ketentuan pidana ini diatur di dalam pasal 119 sampai 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu yang ketiga, ada sengaja tidak memenuhi kewajiban keimigrasian tertentu dan tidak memenuhi kewajiban membayar biaya keimigrasian yang telah ditentukan. Ketentuan pidana ini diatur di dalam pasal 133 dan 134 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu yang keempat ada lampau waktu berada di dalam wilayah Indonesia atau overstay. Ketentuan pidana ini diatur di dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu yang kelima ada memberikan fasilitas terutama akomodasi dan pekerjaan bagi orang yang tanpa izin pejabat yang berwenang. Ketentuan pidana ini diatur di dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pidana khusus. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.